Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian gimana caranya membuat atau menggambarkan isomer-isomer gugus fungsi dari senyawa asam karboksilat dan juga senyawa ester. Materi kimia kelas 12 semester 2. Nah, jadi gimana cara-cara ataupun tips ataupun trik dalam mengerjakan isomer-isomer ini? Yuk langsung aja saya mulai ya. Oke, asam karboksilat dan ester itu merupakan isomer gugus fungsi. Karena keduanya memiliki rumus formula yang sama, patternnya sama. Yaitu, dimana ya saya buat ya, sini deh. Cn H2n O2. Ya, jadi sama aja untuk karboksilat dengan ester. Jumlah C, jumlah H, dan jumlah O-nya akan sama. Yang berbeda itu cuma gugus fungsinya. Kalau di asam karboksilat, ini alkil, terus ada COOH kan? Atau bisa dibongkar itu C, O rangkap ya, ke C ke O itu rangkap, lalu ada ke sini yang single, OH. Sebagai ester, dia R, COO, R. Ya, jadi bedanya di sini nih. Ini H asamnya di sini diubah jadi alkil. Atau dibongkar jadi R, C rangkap O, O, R. Nah, jadi ini ya pola dari masing-masing asam karboksilat dan ester. Nah, jadi di sini diminta kita menggambarkan semua struktur dari C4H8O2. Kan tadi polanya CnH2nO2. Jadi kalau N-nya jadi 4, maka pasti kan C4H8O2. Nah, yang pertama sebagai asam karboksilat. Kalau C-nya 4, jadi langkah pertama tinggal buat aja seperti ini. 4 buah rantai utama. Terserah mau dari kiri atau dari kanan nomornya. Saya dari sini nih 1, 2, 3, 4. Nah, gugusnya saya masukkan di sini COOH. Oke, langsung aja kita tinggal isi hidrogennya 3, 2, 2. Nah, kalau dihitung kan jumlah C-nya di sini 4, hanya 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 1, 8, O-nya 2. Jadi sesuai kan? Nah, yang seperti ini namanya, jangan lupa ya, diawali dengan kata asam. Ya, jadi dia ini yang dipakai asam alkanoat. Ini kan 4 itu kan butana ya di alkananya. Ini berubah jadi asam butanoat. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari C4H8O2 sebagai asam karboksilat. Masih ada bentuk lagi yang mungkin, bentuk lainnya. Oke, ini kan C-nya sudah 4 seperti ini ya. Sekarang saya kurangin jadi 3. COOH. 1, 2, 3. Sementara kan C yang masuk harus 4. Jadi satu lagi di mana gitu. Nah, jadi tips ataupun triknya, jangan taruh di ujung dan juga tidak mungkin di sini karena tangannya sudah 4 kan di C1. Jadi yang paling masuk akal ya di C nomor 2. Saya taruh di sini C-nya satu lagi. Tinggal isi hidrogen. Nah, kalau ragu hitung aja jumlah C-nya kan 4 nih. Hidrogennya 3 tambah 3 6, tambah 1 7, tambah 1 8. O-nya 2. Sesuai kan? Nah, jadi di sini ada cabang ya. Metil di nomor 2. Jadi ini asam 2 metil. Karena induknya 3 itu kan prop ya. Jadi propanoat. Oke. Nah, jadi cuma ada 2 sebagai asam karboksilat. Karena kita nggak bisa lagi taruh di 1 nggak mungkin, taruh di 3 nggak mungkin. Berarti tinggal nomor 2 yang masuk akal. Sisanya nggak ada lagi. Cuma ada 2 ya. Lalu bagaimana kalau dia menjadi ester?
Ini satu. Nah, buat aja dulu gugusnya. Ester itu kan CO O gitu ya. Ada di sini nanti ada alkilnya. Nah, ini tangannya supaya 4. Oke, ini kan sudah ada satu, otomatis sudah ada satu C. Sementara kita diminta kan C4, berarti 3 lagi. Ya, 3 lagi itu kan bisa aja di kiri 2, di kanan 1 ini. Ya, isi hidrogennya. Oke, hitung aja jumlah C4. Hanya ada 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, O-nya 2. Sesuai kan? Nah, jadi cara menamainya ini dulu disebut ya, karena dia kan polanya alkil, baru alkanoat. Jadi ini yang namanya alkil. Metil, alkilnya itu metil ya. Lalu oatnya itu di sini 1, 2, 3. Ya, jangan pakai kata asam lagi karena hanya udah diganti jadi alkil. Jadi ini adalah metil propanoat. Coba lagi ya. Kemungkinan yang kedua, gugus dulu. Ini ester. Lalu mau masukkan 4. Ini sudah ada C1, berarti tinggal 3 lagi. Tadi kita di atas 2 di kiri, 1 di kanan. Ya, sekarang kita balik. 1 di kiri, 2 di kanan. Nah, oke. Ini dulu yang disebut ya. C-nya 2 berarti etil. Nah, ini OAT-nya di sini. 2 berarti etanoat. Etil etanoat. Oke, masih bisa lagi ya. Yang nomor 1 tadi di kirinya 2, di kanannya 1. Yang kedua kebalikannya, di kiri 1, di kanannya 2. Ya. Lalu bisa aja di kirinya itu udah nggak ada lagi C-nya. Bisa kita substitusi kita ganti dengan H. Jadi gini. Ini ada C, rangkap O. Ini O ya. Nah, di sini kita buat H. Bisa ya, untuk di ester bisa. Berarti kan C cuma ada 1 nih. Butuh 3 lagi. 3-3-nya taruh sini. Oke, tinggal isi hidrogennya. Masih ingat ya, ini apa? Ya, ini adalah propil ya. Propil C3 rantai lurus. Nah, kalau ini cuma ada 1 kan. 1 itu kan dasarnya dari metana jadi metanoat. Nah, bentuk alkil yang 3 seperti ini itu bisa punya 2 bentuk ya. Yang normalnya propil bisa patah juga jadi isopropil. Seperti ini dia ya. Ini ada C, lalu ada C, dia patah nih. Nah, dipatah di sini. Isi 3, berarti ini tinggal 1 lagi ya. Nah, inilah yang disebut isopropil. Jadi namanya adalah isopropil metanoat. Sudah nggak bisa lagi nih, sudah habis, nggak ada lagi bentuk sebagai ester ya. Jadi sebagai asam karboksilat ada 2, sebagai ester ada 4. Oke, kita naikin 1 jumlah C-nya ya. Jadi C5, H10, O2. Karboksilat nih, patternnya, polanya. Tadi ester. Oke, kita mulai untuk yang C5 ya, di asam karboksilat. Jadi yang awal-awal tinggal tulis aja rantai utama sebanyak 5. Misalnya saya mau satunya di sini. Isi hidrogennya 3, 2, 2,
2. Yups, ini namanya adalah, jangan lupa kata asam. 5 itu penta ya. Asam pentanoat. Jadi kalau asam karboksilat itu COOH-nya itu pasti di ujung. Jadi dia udah auto nomor 1, nggak mungkin kedua, 3 dan seterusnya. Ya. Lalu induknya kan ini 5. Sekarang kurangin 1. Oke. Nah, tadi masih ingat ya triknya, jangan pernah taruh C-nya di ujung-ujung ini ya. Karena nanti dia sama aja seperti yang nomor 1. Dia bagian dari induk nanti, bukan cabang. Dan juga jangan taruh di sini karena C-nya sudah full, tangannya sudah 4. Nanti kelebihan tangannya ya. Jadi yang mungkin adalah di nomor 2 ini misalnya. Tinggal isi hidrogen. Jadi ada cabang di nomor 2, cabang metil. Nanti bisa pindah ke nomor 3 gitu. Jadi ini adalah asam 2 metil. Induknya kan 4. 4 itu butanoat. Jadi asam 2 metil butanoat. Nah, tadi kan seperti yang saya katakan, dia bisa juga di posisi nomor 3. Jadi langsung ini CH3, ini CH, CH2, COOH. Nah, jadi di sini nih CH3-nya. Kalau dinomori, nomor itu penting ya untuk ketelitian ya. Jadi ada cabang metil di nomor 3. Asam 3 metil butanoat. Ya, jadi di nomor 4 nggak mungkin ya. 1 juga nggak mungkin. Berarti untuk kondisi C4 induknya udah nggak bisa juga, udah habis. Langkah terakhir, kurangin lagi 1 induknya. Jadi saya buat misalnya gini deh. 3 ya, 2, 3. Ini yang OH. Nah, ini kan baru 3 yang mau dimasukkan kan 2 lagi ya, supaya totalnya 5. Tadi trik lagi ya, tips. Ini nggak boleh, jangan masukkan di sini. Berarti kemungkinannya udah pasti ada di nomor 2. Nah, jangan juga masukkan di 2 sisi, tapi masukkan di satu di atas, satu bawah gitu. Jangan sama-sama di atas, jangan sama-sama bawah. Nanti sama kayak yang di atas ini ya. Jadi ini 1, di sini 1 gitu maksudnya. Tinggal isi hidrogen, habis ya. Oh, yang ini belum. Oke, tinggal dinamai. Ini jadi cabang ya. Jadi ada 2 cabang metil di nomor yang sama, di nomor 2. Ya, kita namainya asam 2,2 ya, karena ada 2 ya. Dimetil. Induknya cuma 3. 3 itu propanoat. Oke, selesai ya sebagai asam karboksilat, karena nggak tahu lagi masukin di mana, ya udah nggak bisa ya. Jadi sebagai asam karboksilat dia punya 4 isomer. Oke, lanjut sebagai ester ya. Ester pasti lebih banyak ya. Nah, yang pertama caranya yang seperti yang tadi, kita buat dulu gugusnya CO O ya. Nah, udah ada 1 di sini C-nya. Berarti kan otomatis 4 lagi. 4 lagi itu saya buat di sini 3. Sini 1. Jadi yang di kanan ini harus ada ya. Minimal 1. Nah, ini 1, berarti ini tinggal sisanya. Oke. Nah, jadi namain dari si CH3 ini. CH3 ini kan namanya metil ya. Lalu ini gini deh. 2, 3, 4. Masih ingat ya? 4 itu adalah butanoat.
Jadi namanya metil butanoat. Lalu tulis lagi deh seperti ini, COO. Oke. Lalu ini biarkan saja satu CH3 si metilnya. Nah, ini kan posisinya 3 lagi. 3 lagi itu kita bisa modifikasi bentuk ya. Susunannya kita bisa ubah. Nah, ini gini. Ya, seperti dipatahkan ya, seperti bentuk ISO. CH3, CH3, CH. Oke, ini kan udah jelas metil ya. Metil. Nah, lalu ini nomor 1, 2, 3. Ini ada cabang di OAT-nya ya. Jadi metil, terus ada lagi 2 metil. Karena 3 itu propanoat. Jadi metil, 2 metil propanoat. Oke. Nah, bentuk yang 3 seperti ini itu cuma ada bisa 2 ya. Ya, nomor 1 dan nomor 2 ini sekali patah aja. Di ujung-ujung kan udah nggak bisa nih. Sini udah nggak bisa. Berarti sekarang kita ganti lagi. Jadi 4 itu kita bagi 2, 2 di kiri, 2 di kanan. Ini kan CO, O-nya. Kita tambahin di sini jadi 2C. Nah, di kanan kan berarti di kiri kan berarti harus 2 lagi kan? Supaya C-nya sama-sama 5. Oke. Ini dulu disebut. Ini etil ya. Nah, ini OAT-nya. Kalau 3 masih ingat ya, propanoat. Jadi ini adalah etil propanoat. Lalu kalau 2 ini udah nggak bisa kita apa-apa lagi. Kalau kita patah-patah juga akan sama, menghasilkan etil propanoat juga. Ya, jadi langkah berikutnya ya turunin lagi yang kirinya cuma 1 lah kita buat ya. Jadi ini ada COO. Nah, jadi kita cuma bisa buat 1 CH3 di sini. Berarti kan C-nya sudah 2, berarti supaya 5 berarti kita tambahkan 3 lagi di sini. Oke, ini namanya masih ingat? Ya, ini adalah propil ya. Ini ada 2. Propil, kalau 2 etanoat. Jadi ini adalah propil etanoat. Lalu sebagai alkil, C yang 3 ini itu bisa dipatahin 1 kayak jadi iso ya. Jadi ini tetap. Nah, ini kita patah 1 ke sini, 1 ke sini. Nah, ini namanya isopropil. Ini sama, etanoat juga. Jadi isopropil etanoat. Oke. Nah, habis dia. Pola yang seperti ini sudah habis. Jadi sisanya ini saya ganti dengan H saja, yang paling kirinya. Gini. Nah, berarti C yang kepake masih 1. Tinggal tambahkan 4 buah di sini. C. Ingat ya, ini namanya apa? Ya, ini adalah butil ya. Jadi butil. Nah, ini kan cuma 1 nih. 1 itu metanoat. Butil metanoat. Nah, bentuk 4 seperti ini itu butil seperti itu kita bisa pecah lagi jadi beberapa bagian lagi ya.
Ini yang kiri biarkan dia dalam bentuk metanoat karena udah habis. Ya nggak mungkin lagi. Nah, tinggal yang 4 ini kita bongkar. Jadikan 3 dulu. Nah, misalnya saya taruh di sini CH3-nya. Oke. Nah, yang seperti ini namanya isobutil. Ya, jadi isobutil metanoat. Nah, masih mungkin lagi bentuk patahnya? Masih mungkin. Ini biarkan seperti yang di atas. Ini. Nah, ini tetap 3 gini, tapi patahnya saya buat di sini. Nah, yang seperti ini, inilah yang namanya sekunder butil. Jadi ini sekunder butil metanoat. Masih ada bentuk lainnya? Masih bisa lagi. Di ini masih sama. Nah, ini bentuknya kita patahnya lagi kita atur. Jadi tinggal 2 dia nih. Nah, satu lagi atas bawah. Kenapa nggak ke kanan? Kan tadi ingat di kanan kalau udah di ujung jangan ditambahkan karbon lagi, jangan ditambahkan C lagi. Oke. Nah, yang seperti ini namanya tersier butil. Jadi nama senyawa ini adalah tersier butil metanoat. Oke, sudah nggak mungkin lagi, habis sudah bentuknya. Bentuk dari yang C4 itu. Dan yang di kiri udah paling rendah kan metanoat, jadi ya udah selesai. Sebagai asam karboksilat bisa 4, sebagai ester malah jadi 9. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat membantu saja ya. Oh ya, jangan lupa ya, cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.